Anda sedang menonton Kings. Setiap Sabtu, kami menceritakan kisah tentang bagaimana merek-merek besar menaklukkan dunia. Bagaimana Netflix menjadi raja media yang baru. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Hai, Aluxer, dan selamat datang kembali. Hari ini, kita akan melihat satu perusahaan yang merevolusi cara kita mengonsumsi media. Pertanyaan singkat, terakhir kali Anda menonton acara TV atau film, apakah di Netflix? Mungkin benar, apa yang dimulai sebagai layanan penyewaan film melalui pos berubah menjadi salah satu kerajaan media paling sukses. Tidak hanya menawarkan konten, tetapi juga sangat sukses menciptakan kontennya sendiri. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Netflix menyediakan layanan hiburan yang menawarkan film dan serial TV bebas iklan dengan penayangan tak terbatas di internet secara global. Didirikan pada tahun 1997, sebuah perusahaan dapat mencapai banyak hal hanya dalam waktu 20 tahun. Sebagai permulaan, bagaimana dengan memiliki 148 juta pemirsa di seluruh dunia, yang menghasilkan pendapatan sekitar lebih dari 15,79 miliar dolar AS pada tahun lalu. Netflix berlokasi di California dengan sekitar 5.400 karyawan dan menduduki peringkat ke-55 sebagai merek paling bernilai di dunia. Dalam industri hiburan media massa, hanya sedikit yang dapat menandingi Netflix. Berurusan dengan perusahaan seperti Disney Plus dan Amazon TV bukanlah fokusnya. Anehnya, Netflix mendapati dirinya berperang dengan YouTube dan sensasi permainan daring baru Fortnite. Akan menarik untuk melihat kemana semua ini mengarah, tetapi pertama-tama mari kita lihat bagaimana Netflix terbentuk selama 20 tahun terakhir. Awal mula, Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh warga Amerika Mark Randolph dan Reed Hastings. Saat itu, kedua pendiri tersebut telah memiliki bisnis yang mapan. Mark Randolph adalah pendiri Micro Warehouse, salah satu pengecer terbesar produk dan layanan TI bermerek, dan Reed Hastings adalah direktur pemasaran di perusahaannya, Pure Atria, sebuah perusahaan perangkat lunak. Ide Netflix lahir selama salah satu perjalanan harian mereka. Randolph dan Hastings ingin menemukan produk dalam kategori tunggal yang besar yang dapat mereka jual melalui internet, mirip dengan model yang digunakan Amazon. Ketika DVD diperkenalkan di AS pada tahun yang sama, mereka menguji kemungkinan penjualan dan penyewaan DVD melalui pos. Pengujian mereka berhasil, dan pada akhir tahun berikutnya, mereka meluncurkan Netflix, menjadi toko penyewaan DVD daring pertama dengan 30 karyawan dan hampir 1.000 judul. Meskipun mereka menyelesaikan nama Netflix sebelum diluncurkan, mereka mencoba beberapa nama lain seperti DirectPix, Replay, Luna, dan Kibble. Perjuangannya. Pada awal abad ke-20, Netflix telah membengkak hingga lebih dari 300.000 pelanggan, dan mereka mengalami pendarahan uang karena mereka sangat bergantung pada layanan pos AS untuk mengirimkan DVD mereka. Mereka perlu mencari uang dengan cepat dan menawarkan untuk menjual perusahaan tersebut ke Blockbuster seharga 50 juta dolar AS. Tawaran mereka ditolak. Situasi mereka semakin memburuk pada tahun berikutnya. Serangan tanggal 11 September dan pecahnya gelembung DOT berdampak sangat buruk pada perusahaan sehingga mereka harus memberhentikan sepertiga karyawan mereka. Dalam upaya untuk mengumpulkan dana, Netflix memutuskan untuk melantai di bursa. Mereka menjual sekitar 6 juta saham dengan harga 15 dolar AS per saham. Netflix bercita-cita menawarkan film daring. Tetapi pada awal tahun 2000-an, kecepatan data belum dapat diandalkan dan biaya bandwidth masih cukup tinggi. Baru pada pertengahan tahun 2000-an dengan kemajuan teknologi, pilihan tersebut tersedia bagi mereka. Ide awal mereka disebut Netflix Box, tempat pelanggan dapat mengunduh film dan film tersebut akan tersedia keesokan harinya. Akan tetapi, saat mengembangkan produk mereka menemukan YouTube dan melihat keuntungan dari layanan streaming. Mark Randolph dan Reed Hastings dengan cepat membatalkan ide Netflix Box dan mengadaptasi layanan streaming sebagai gantinya. Setelah merilis layanan streaming mereka,
Mereka melihat penurunan penjualan DVD meskipun mereka memiliki lebih banyak judul film yang tersedia pada strat. Paling kesal tiba-tiba muncul iklan saat menonton setengah jalan. Di Pine Drama, hal itu tidak akan pernah terjadi. Pine Drama adalah aplikasi drama pendek populer di TikTok. Semua film yang tersedia pada strategi DVD. Netflix memanfaatkan penyebaran pemutar DVD di rumah tangga. 2/3 rumah di Amerika kini memiliki pemutar DVD, yang memungkinkan mereka melayani pelanggan internet dan penyewaan. Dalam upaya untuk tidak kehilangan daftar pelanggan mereka yang terus bertambah, Netflix menerapkan layanan rekomendasi mereka yang disebut Cinematch, yang memungkinkan pelanggan beralih dari menyewa DVD ke streaming dengan biaya tambahan sambil merekomendasikan film-film yang kurang populer. Netflix mulai memantau film dan serial TV mana yang paling banyak dibajak dan dibagikan secara daring untuk menyesuaikan acara apa yang mereka tawarkan kepada pelanggan mereka. Dalam upaya untuk melayani kedua demografi tersebut, Netflix mengumumkan akan memiliki anak perusahaan baru bernama Quickster untuk mengelola penyewaan DVD mereka secara independen dari layanan streaming mereka. Selain itu, Quickster akan menyediakan permainan video. Akan tetapi, sebulan kemudian, setelah tidak diterima dengan baik oleh publik, Mark Randolph dan Reed Hastings memutuskan untuk tidak memisahkannya dan melanjutkan kedua layanan tersebut di bawah Netflix. Netflix melihat peluang untuk memperkenalkan konten definisi tinggi yang berkualitas selain dari daftar film daring mereka yang terus bertambah. Netflix juga melisensikan dan mendistribusikan film-film independen melalui divisi pembiayaan film mereka, Red Envelope Entertainment. Akan tetapi, divisi tersebut kemudian ditutup karena tidak ingin bersaing dengan mitra studio lainnya. Momen yang menentukan. Reed Hastings bercanda dengan mengatakan, "Saya mendapat denda keterlambatan sebesar $40 dan saya tidak ingin memberitahu istri saya tentang hal itu. Saya terlalu malu." Saat itu seperti momen yang menentukan bagi Netflix dan lampu bohlam menyala di kepala saya. Petik 2. Netflix mengambil alih industri penyewaan DVD dan berhasil. Mereka mengambil alih dunia streaming daring dan menentang rintangan. Namun, momen yang menentukan yang menandai dominasi mereka adalah pengumuman mereka 3 tahun lalu tentang ekspansi internasional mereka ke 150 negara, yang membuat mereka tersedia hampir di mana-mana kecuali Suriah, Korea Utara, Crimea, dan Tiongkok Daratan. Namun, tahun lalu, Netflix bermitra dengan BYU, layanan streaming milik Tiga untuk menayangkan konten orisinal Netflix tertentu di platform mereka. Kontroversi. Dalam lanskap penyewaan DVD dan streaming daring, pasti ada beberapa pergumulan dengan hukum dan konsumen. Pada awal tahun 2000-an, seorang pelanggan menguji 2 janji pemasaran Netflix tentang pengiriman 1 hari dan penyewaan DVD tanpa batas dan menuntut atas iklan palsu. Memang, dengan surat pos dan paket 3 DVD sebulan, janji-janji itu memang mustahil. Netflix membantah melakukan kesalahan tetapi menyelesaikan gugatan tersebut. Baru-baru ini, pada tahun 2017, orang-orang menyerukan boikot terhadap Netflix dengan merilis serial 13 Reasons Why, dengan alasan bahwa serial tersebut meromantisasi bunuh diri dan depresi. Meskipun tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan mental, pemirsa menganggap acara tersebut menyoroti cara grafis orang yang bunuh diri, yang dapat memberikan ide-ide sugestif kepada pemirsa yang berisiko. Terlepas dari kegaduhan dan kontroversi, serial tersebut diperbarui untuk musim kedua. Netflix juga membuat langkah berani untuk menarik pelanggan baru dengan menyediakan kesaksian Dewan Juri Presiden Bill Clinton dalam kasus Monica Lewinsky dalam bentuk DVD. Namun, setelah terjadi kesalahan di pabrik, beberapa cakram pornografi terselip secara tidak sengaja. Namun, salah satu masalah yang paling banyak dibicarakan baru-baru ini adalah keluarnya Disney dari Netflix. Disney memulai layanan streaming mereka sendiri, yang akan membuat kita melihat semua konten Disney meninggalkan Netflix. Hingga saat itu, film-film yang sudah tayang di Netflix akan tetap ada hingga tahun 2019. Tak perlu dikatakan lagi, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh perusahaan streaming. Jika Anda belum pernah menontonnya sebelumnya, tonton video kami, 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang industri streaming, jika Anda tertarik. Nilai Netflix telah membuktikan bahwa hiburan berbasis internet yang sesuai permintaan, menggantikan TV linear. Bahkan dengan teknologi yang membuat saluran kabel dapat diakses melalui internet dan aplikasi, mereka tetap tidak memberikan pengalaman yang dicari dan diterima konsumen melalui Netflix,
yang utamanya adalah kebebasan dan fleksibilitas. Pengalaman mereka dapat dipersonalisasi dan dapat diakses di layar manapun. Netflix akan terus mengungguli pesaing seperti Hulu karena fakta bahwa Hulu sebagian besar sukses di AS dan tidak terkenal di pasar global. Faktor penentu yang akan membuat Netflix tetap unggul adalah berapa banyak yang bersedia dibelanjakan konsumen untuk berlangganan. Saat opsi baru muncul, Netflix harus membuktikan bahwa mereka adalah pilihan terbaik. Sementara itu, dalam kata-kata Reed Hastings, kita benar-benar bersaing dengan tidur dan kita menang. Hasilnya, Netflix bermula sebagai toko penyewaan DVD daring dan berkembang menjadi penyedia layanan media internet. Selain memposisikan diri secara global di rumah-rumah, kemitraan strategis Netflix memainkan peran penting dalam evolusi mereka. Kemitraan yang penting adalah dengan Best Buy, yang memberi Netflix akses ke 1.800 jaringan toko mereka. Selama bertahun-tahun, Netflix bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti Star, Paramount Pictures, Lionsgate, dan Metro-Goldwyn-Mayer untuk menayangkan film-film baru. Untuk meningkatkan konten serial baru orisinal mereka, Netflix telah menandatangani kesepakatan dengan kreator skandal dan How to Get Away with Murder, Sandra Rimes, kreator Blackish Kenya Barreris, dan penulis buku terlaris internasional Harlan Coben. Kerja keras mereka terbayar dengan segunung penghargaan selama bertahun-tahun. Dengan lebih dari 73 penghargaan, termasuk 5 penghargaan Golden Globe dan lebih dari 430 nominasi, Netflix telah menunjukkan kepada kita bahwa ketika Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tepat, mimpi besar dapat menjadi kenyataan yang lebih besar. Pada tahun 2019, Netflix menghasilkan sekitar $2 juta per jam. Ya, per jam. Renungkan sejenak. Masa depan. Selama dekade berikutnya, hiburan daring akan terus menggantikan TV. Netflix telah menggunakan teknologi agar tetap dapat diakses oleh semua konsumennya. Netflix juga telah bekerja sama dengan produsen perangkat keras seperti Roku, Inc., yang memproduksi pemutar video streaming untuk menyertakan dukungan Netflix bawaan. Kami juga telah melihat remote yang memiliki tombol Netflix, sehingga dapat diakses dengan mudah. Jika tren konsumen tetap seperti sekarang, konsumen menggunakan teknologi untuk menikmati film dan serial TV favorit mereka. Semua tanda di NASDAQ menunjukkan bahwa selama 5 tahun ke depan Netflix diproyeksikan mengalami pertumbuhan berkelanjutan yang merupakan kabar baik bagi para pemegang saham perusahaan seperti Vanguard Group, BlackRock, dan Capital Group. Sebagai gambaran, berikut adalah bagaimana anggaran konten Netflix telah meningkat setiap tahun sejak 2013. Penutup. Dengan perjuangan bertahun-tahun dari menyewakan DVD melalui pos, bertahan di era blockbuster, mengoreksi kesalahan langkah dan kontroversi hingga menjadi nama rumah tangga secara global dalam hiburan daring, Netflix akan terus menang dengan segala yang menguntungkan mereka. Tidak ada persaingan di jam tayang utama, kualitas TV yang lebih baik, tidak terpengaruh oleh rating, dan tentu saja, semuanya tentang menonton secara maraton. Netflix jelas telah menjadi raja media yang baru. Sekarang, sebelum Anda pergi, Aluxer, kami penasaran. Dengan keluarnya Disney dari Netflix, apakah menurut Anda itu akan memengaruhi jumlah pelanggan mereka? Atau apakah menurut Anda Netflix sudah tidak dapat disentuh saat ini? Beritahu kami di kolom komentar. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah bersama kami sampai akhir, tentu saja Anda mendapatkan bonus. Ini dia. Selama tur publisitas tahun 2006 hingga 2007, Netflix bekerja sama dengan beberapa aktor untuk tampil di pemutaran film-film terkenal mereka. Percaya atau tidak, para eksekutif meminta Dennis Quaid dan bandnya, The Sharks, untuk tampil di New Orleans sebelum pemutaran filmnya, The Big Easy. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan video lainnya. Kami juga memilih sendiri video-video ini untuk Anda tonton berikutnya. Seperti biasa, percakapan berlanjut di media sosial. Terima kasih sekali lagi, dan kami tidak sabar untuk menyambut Anda kembali besok.